Nah, pemirsa, untuk mengetahui sejarah Kepulauan Riau, tentunya di sini ada tokoh-tokoh sentral yang akan berbicara bagaimana alur cerita dari alur sejarah Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau sendiri terdiri dari Batam, Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, dan Anambas. Nah, di sini sudah ada tokoh-tokoh yang akan berbicara tentang Kepulauan Riau. Untuk itu, pemirsa, tetap di Terdepan TV. Kilas sejarah tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berdasarkan Traktat London 1824, Kepulauan Riau termasuk Batam menjadi daerah kekuasaan Belanda, sedangkan Singapura, Johor, dan Melaka dikuasai Inggris. Dengan demikian, Batam yang sebelum berada dalam wilayah Kemaharajaan Melayu berada di wilayah Kerajaan Riau Lingga yang dijajah Belanda. Ketika Belanda sepenuhnya menguasai Kerajaan Riau Lingga sejak 1913, menyusul dihapuskannya Kerajaan Riau Lingga secara sepihak oleh Belanda. Batam sepenuhnya pula dijajah Belanda dan perintah oleh seorang amir yang bertanggung jawab kepada controller Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Pada zaman pendudukan Jepang, Pulau Batam termasuk gugusan Rempang Galang pernah dijadikan basis pertahanan militer Jepang. Hal ini terbukti dengan adanya monumen peninggalan pendudukan Jepang yang menjelaskan pengiriman serdadu Jepang kembali ke tanah airnya melalui Singapura selepas kekalahan mereka atau sekutu pada tahun 1945. Selamat pagi, salam Indonesia, salam sejahtera. Nah, kali ini pemirsa saya sudah ditemani sumber saya yang sudah tidak asing lagi, yakni Dato Dr. Haji Ahmad Dahlan MH ya, pernah menjabat sebagai kepala daerah pemerintah Kota Batam. Tentunya beliau juga sejarawan dan penulis buku tentang sejarah Melayu. Nah, kita langsung bertanya aja sama Pak Ahmad Dahlan. Dari segi kesejarahan dan pemerintahan, sesungguhnya ibu kota pertama Provinsi Riau itu adalah Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya? Tanjung Pinang. Jadi dulu sejarahnya adalah yang dibentuk pertama oleh pemerintah itu kan Provinsi Sumatera Utara, Aceh dan sekarang Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah dan Selatan. Yang tengah ini kemudian dimekarkan lagi menjadi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Nah, waktu Provinsi Riau itu dibuatnya di Tanjung Pinang, karena kota Tanjung Pinang lah yang satu-satunya kota yang paling maju pada waktu itu daerah Riau dan Kepulauan Riau ini. Dari segi kesejarahan memang antara Kepulauan Riau dan daerah-daerah lain di Indonesia punya hubungan yang baik, termasuk dengan maksudnya di Sumatera, termasuk hubungan dengan pulau-pulau di luar seperti Singapura, Malaysia yang kemudian menjadi negara sendiri mereka. Itu berbeda karena penjajahannya berbeda. Kita dijajah oleh Belanda, mereka dijajah oleh Inggris. Pada waktu Jepang menguasai Singapura, setelah mengalahkan Inggris secara telak, Batam juga diduduki oleh Jepang. Selanjutnya, ketika militer Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Batam dijadikan tempat persembunyian serdadu Jepang yang berada di kawasan Kepulauan Riau yang saat ini dikenal wilayah Nagoya, Batam. Hampir sama dengan
tempat lain di Indonesia juga sebetulnya hampir sama. Bedanya adalah daerah Kepulauan Riau dan daerah ini menjadi rebutan antara Belanda dengan Inggris. Gitu ya. Ya, itu yang poin penting, menjadi rebutan kemudian. Tetapi kemudian Inggris menguasai Malaysia dan Singapura, Belanda menguasai Di awal kemerdekaan Batam yang berada di wilayah Kepri sangatlah makmur. Bahkan mata uang dolar Singapura digunakan di seluruh wilayah Kepri sebagai alat tukar dan transaksi. Bahkan masyarakat Batam dan Singapura saling berkunjung tanpa menggunakan paspor. Hal unik saling berkunjung saat HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Masing-masing negara pun juga dilakukan antara Kepulauan Riau, Indonesia, dan Singapura. Tatkala konfrontasi politik dengan Malaysia sudah dilancarkan oleh Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu, telah membuat perubahan cukup besar bagi masyarakat Batam dan Kepulauan Riau secara ekonomi, di mana semua komoditas tidak bisa dijual ke Singapura. Begitu pula sebaliknya. Sehingga jalur perdagangan dan hubungan persahabatan tiba-tiba putus semua. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi. Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap. Peristiwa G30 SPKI agaknya membawa berkah tersendiri bagi masyarakat Batam. Peristiwa tersebut menjadi titik awal pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, termasuk Singapura yang merupakan bagian dari negara Malaysia yang menjadi kenyataan pada tahun 1966. Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Malaysia ini menyebut seharusnya Malaysia mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau. Hal ini karena pulau tersebut memiliki hubungan histori dengan Malaysia. Menyimak perihal pernyataan Mahathir Mohamad yang kontroversial, mungkin videonya sudah menyebar. Selaku sejarawan dan tokoh tempatan yang berpengalaman dalam kepemimpinan dan tata pemerintahan, bagaimana tanggapan Bapak terhadap ungkapan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad? Sebagai seorang politikus, beliau bukan sejarawan. Sebagai seorang politikus, apalagi di usia senja seperti ini dan tidak memimpin Malaysia lagi, tentu Mahathir ingin eksis terus kan. Begitu Pak ya. Jadi kita melihat Pak Mahathir secara jernih bahwa beliau seorang politikus. Seorang politikus ingin terus eksis untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi saya tidak terlalu kaget bahwa beliau melakukan seperti itu. Yang kita kagetkan hanya dia kok mengklaim Kepulauan Riau sebagai bagian dari Malaysia. Jadi saya lihat Pak Mahathir ini masih terus aja ingin eksis dengan cara-cara yang fenomenal seperti ini. Nah, meskipun sudah dilakukan klarifikasi, apakah hal itu sudah menunjukkan pengakuan tentang kedaulatan NKRI? Tidak. Jadi Pak Mahathir sebagai seorang politisi sekali lagi tidak akan membuat pernyataan yang sudah pernah dia keluarkan. Tidak akan itu bagi seorang. Tetapi silakalanya dilempar ke masyarakat, bagaimana respon dari masyarakat. Kan begitu. Jadi tergantung pada Indonesia menanggapinya bagaimana.
Nah ini kan teman-teman sudah mengklarifikasi ya, baik Bang Rida, Profesor Mali kan clear semua kan penjelasan mereka. Jadi saya kira sekarang adalah tugas kita sebagai orang yang peduli terhadap sejarah, sejarah Kepri ini, bagaimana kita terus mensosialisasikan hal ini kepada generasi berikut jangan sampai terjadi. Baik. Satu hal yang penting, memang kita agak sedikit juga kaget karena kita punya pengalaman yang tidak begitu manis ketika ada daerah kita di Kalimantan yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional menjadi milik Malaysia. Nah itu harus hati-hati kita seperti itu. Baik, nah kita beralih sama Pak Muslim Bidin. Pak Muslim Bidin ini kan kalau tadi mendengar Pak Ahmad Dahlan sudah menceritakan bagaimana sejarah tentang Kepulauan Riau, bagaimana dengan video viral Pak Mahathir Mohamad menginginkan Kepri untuk bergabung dengan negara Malaysia. Tentu ini juga sebagai mantan dinas pendidikan yang ada di Kota Batam, tentu ini juga ada perasaan yang berbeda ya. Bagaimana kita punya tugas untuk mengajarkan kepada anak didik ini. Kira-kira pandangan apa supaya Kepulauan Riau sejarahnya ini bisa diperkuat di hati anak didik kita dan generasi muda ke depannya, apa pandangan Pak Muslim? Untuk kepala daerah, untuk sebuah portal bagaimana diberdayakan dinas pariwisata dalam rangka mengembangkan kebudayaan kita, dan tidak hanya seremonial lainnya, mungkin barangkali perlu aplikasi, dan ini perlu dikembangkan ke depan dan anak-anak kita. Tidak, ya, saya pikir pada sangat penting ya tadi. Sebagai masyarakat Batam, saya tidak setuju dengan statement Bapak Mahathir Mohamad yang menyatakan bahwa Kepri dan Singapura adalah bagian dari teritorial Malaysia. Justru dari fakta sejarah seharusnya malah Malaysia yang masuk menjadi bagian teritorial Kepri, karena fakta sejarah Kerajaan Melayu dulu berpusat di Dayak Lingga yang berada di Provinsi Kepri. Saya pikir pernyataan itu agak terlalu pede atau ngawur gitu. Karena kalau bicara sejarah, justru wilayah Malaysia itu masuk wilayah Nusantara dari Kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit. Bahkan ada dua wilayah Sabah sama Sarawak itu berada di Pulau Indonesia, di Pulau Kalimantan. Jadi kalau mau klaim-klaiman, ayo. Kini banyak tokoh dan korpus sejarah Melayu yang telah diabadikan menjadi nama tempat atau jalan di bekas wilayah Kemaharajaan Melayu, baik di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia, terkhusus di Kepulauan Riau, seperti Bandara Raja Haji Fisabilillah, Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah, Bandara Hang Nadim, Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Dataran Ungku Putri, Rumah Sakit Embung Fatimah, Jembatan Raja Haji Fisabilillah, dan lain-lain. Saya Ika Ratna Dewi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Indonesia.